Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإن الله غفور
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Kasih lagi Maha Sayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa-apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang-orang miskin. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Zaid SPD dan Ibu Yuni Kurnianingsih MPD. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang bersama-sama kami hormati, acara berikutnya yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan lagu pembinaan guru dan diakhiri dengan menyanyikan lagu Marsya Yasol Muhid Hashim Surabaya yang akan dipandu secara khusus oleh Ibu. Indonesia.
Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Universitas 5, Bapak Dr. Andes Muhammad Zainul Arifin. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Universitas SMK Universitas 2, Bapak DRS Haji Zainul Arifin. Yang terhormat Bapak Ibu Tamu Undangan, Pengurus Yayasan Universitas. Yang terhormat kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Universitas 5 dan SMK Universitas 2 Surabaya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kita pada kesempatan hari ini dapat berkumpul dalam kegiatan pembinaan guru Taman Pendidikan Universitas 2 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya, insya Allah kita semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini dalam kegiatan pembinaan peningkatan kinerja guru Taman Pendidikan Universitas 2. Dengan topik yang kita ambil, revolusi mental dan pembentukan karakter pendidik di era milenial. Tujuan daripada kegiatan kita, bagaimana kita sebagai pendidik bisa menghadapi perubahan dengan cepat dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita untuk bisa mengaplikasikan dalam pendidikan untuk mencerdaskan anak didik kita. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu dalam bentuk kinerja kita lebih baik. Bagaimana kita semuanya bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Bukan hanya kita sebagai guru yang pandai, tapi bagaimana kita bisa menjadi seorang guru yang menginspirasi. Sesuai dengan semboyan kegiatan kita pada kali ini, one step of change, satu langkah untuk perubahan. Bagaimana kita membuat sebuah perubahan dalam Yayasan Wahid Hasim agar tetap lestari, bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan beberapa ungkapan, saya ingin menyesuaikan kondisi waktu, maka kepada MC saya dalam hal ini tidak menyampaikan berupa pembinaan, tapi lebih pas rasanya dengan waktu yang terbatas, apalagi nanti pematerinya luar biasa, ilmunya dari Rektor Unisma ada, Wakil Rektor Unisma juga ada. Maka yang saya sampaikan ini lebih pas kalau disebut pengantar atau pengarah, kira-kira kemana nanti yang akan kita tuju, hasilnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Maka seperti kata ketua panitia tadi, walaupun kita tidak berusaha sedemikian rupa, tapi rahmat Allah juga yang menentukan terjadinya sesuatu. Maka acara ini adalah karena rahmat Allah bisa diselenggarakan. Salawat salam setiap saat mari kita aturkan
kepada sari tauladan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini para pengajar belum hadir, maka nanti saya atas nama Yayasan Aplikasi Surabaya disampaikan salam, terima kasih, kemudian salam sehat, selamat datang, dan barang pasti ilmu-ilmu yang beliau sampaikan nanti kita bisa mengaplikasikan dalam tugas-tugas kita keseharian sebagai pendidik juga tenaga pendidik. Kepada inisiator dan pemrakarsa, pastinya ada inisiatornya, ada dalamnya. Iya, ada dalamnya, ada inisiatornya, ada pemrakarsanya. Kalau nggak ada, nggak akan ada yang terwujud. Ya, nah, saya tahu dalamnya itu siapa. Saya bulan September itu dalamnya sudah datang ke saya. Pertengahan September mau mengadakan ini mau. Saya pikir seperti itu. Saya itu sebenarnya menghadiri forum-forum seperti ini sudah jarang. Dulu yang sering saya lakukan itu adalah 11-12 tahun yang lalu. Tapi namanya sudah kalah kerja saya diancam. Kalau tidak tidak dapat, tidak jadi repot ini sudah. Maka secara khusus pada dalam, pada inisiator pemrakarsa, Pak, masih tahu semua kok, tidak usah disebut ya. Iya, tahu. Jadi kepada Pak Jainul Adin, kemudian juga kepada panitia, pada pimpinan SMA, SMK di IPWKH 2. Saya atas nama Yayasan Wakil Hasim menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan dan rasa bangga yang selalu melakukan berbagai upaya di Wakil Hasim 2 ini. Sepertinya tidak pernah kenal lelah dan tidak pernah berhenti selalu. Ini saya sudah diberitahu nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi itu sudah. Dan kegiatan itu tidak bersifat internal saja, juga dilakukan kegiatan yang eksternal, baik dengan warga sekitar dan juga instansi. Apalagi tadi kita ditayangkan itu ya, Pak Wali Kota yang aja bisa datang, bisa datang di luar biasa berdua. Tepuk tangan untuk dalam. Dan yang saya ikuti setiap melaksanakan acara itu cukup selama ini, bukan yang ini. Selama ini kalau di sekolah itu acaranya cukup tertib dan menarik. Yang di sini tadi saya ini kan ibu ya, nggak ada kamu luar tadi, nggak ada. Kalau ibu memberi masukan ke anaknya di forum ini sah-sah saja. Apalagi saya beritahu periksa, dibina begitu. Kalau nggak mau dibina, diberi masakan. Saya catat itu. Saya ingin komen ya, ingin komen untuk acara ini tadi. Yang pertama, karena ayatnya itu berisi
masjid melapang-lapangkan majelis. Saya dulu pernah ikut itu semacam karakter kritik, tapi yang menyelenggarakan itu dari Batiman Agama. Apa melapangkan majelis? Datang telat itu sudah termasuk tidak melapangkan majelis. Datang telat, sudah datang telat, ada pembicara assalamualaikum ini bangga. Lebih utama mana? Lebih utama melapangkan majelis. Kalau datang telat, orang usah salam, diam-diam duduk. Yang bagus melapangkan melapangkan majelis itu datang sebelum acara dimulai. Jadi tidak bisa ini yang panitia ino ya. Kemudian mungkin untuk operator ya, karena ini kayak suci Al-Quran. Tadi di proyektor itu ditulis mujadalah itu satu ayat, kemudian disambung al-insyirah, tapi yang dibaca itu tidak ada al-insyirahnya, tidak ada, al-masrahnya tidak dibaca, malah membaca 2 ayat, mujadalah 2 ayat. Itu jadi sebelum acara dimulai coba dilakukan pengecekan. Saya tapi enggak. Saya ini bukan orang lain, ibunya kan enggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Kepada para organ yayasan, pengurus yayasan yang pada kesempatan ini bisa hadir, kemudian semua peserta supaya bisa betul-betul fokus, kalau nggak terlalu berat ya hatinya nggak bisa sayang di tempatnya, pematerinya luar biasa berkualitas. Jadi sayang kalau kita lewatkan. Dan mari kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga acara ini berlangsung dengan lancar. Tadi sudah dibacakan tawasul bersama, tapi saya juga ingin menambahkan lagi doa ini, dijauhkan dari kesulitan, halangan, hambatan, musibah dan bala. Semoga kita akan memperoleh kesehatan, afiat, senang, fresh, sudah tidak lulu, kembali dengan semangat, siap bergerak, dan sebagai penggerak baik itu siswa di lingkungan kehidupan kedua, masyarakat, dan dinas dan sebagainya. Kira-kira kan begitu seperti yang diharapkan oleh panitia acara. Mudah-mudahan saya jam 4 persis sudah turun ya. Saya kan latihan di sini. Latihan kok 10 menit kok ini jam 4 kan saya harus turun ini saya. Ya. Saya biasanya diberi waktu ini 2:15, saya berusaha 10. Ini 30, saya berusaha 10, tapi kan di latihan kok agak lebih. Nanti kalau diberi 10, saya 5, diberi 5, ya sekarang saya di sini. Saya ingin menyampaikan di antara tujuan pembinaan itu yang saya catat dan pikir ada 3. 1, mengembangkan watak dan keberbahagiaan. Yang kedua, tercapainya pendidikan yang berkualitas dengan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.
baik itu pendidik atau tenaga pendidik. Yang ketiga, kalau sudah SDM-nya ini bermutu berkualitas, maka proses belajar mengajarnya juga akan menghasilkan siswa yang berkualitas. Itu kenapa? Kalau yang dididik berkualitas, yang dididik insya Allah juga adalah hasilnya yang berkualitas. Berbicara dengan sebutan pembinaan, maka yang dibina itu adalah perilaku. Jadi nanti kalau katanya saya dulu, kalau tidak bisa dibinasakan. Jadi yang dibinasakan itu bukan orangnya, yang dibinasakan, dihilangkan itu adalah sifat-sifat watak perilaku dari SDM yang tidak pada tempatnya. Istilah. Jadi saya dapat guru lama ini istilah. Hidup kalau saya tidak salah sebut itu Profesor Enes. Saya ikut beberapa kali terbidik, baik itu sebagai peserta maupun sebagai pengawas itu di Jakarta di Kementerian. Itu beliau dari UI. Istilahnya begini, hidup itu gerak. Hidup itu gerak. Kalau orang nggak mau gerak, artinya nggak mau hidup. Jadi tanda hidup itu kalau ada gerak. Tidak mau gerak, tidak mau hidup. Lembaga SDM-nya kalau tidak mau gerak, itu lembaga nggak hidup. Jadi kita berhubungan dengan perilaku. Dan gerak itu karena diolah, olahraga. Yang digerakkan apa? Raga. Kemudian olah pikir, yang digerakkan adalah pikir. Ini nanti forum ini adalah mengolah daya. Daya itu berupa perilaku, baik itu dari pikiran, perasaan, ucapan maupun perbuatan. Tiap orang daya itu tidak sama. Maka diadakanlah forum pembinaan ini sehingga dayanya nanti menjadi tampil. Saya lompati, saya menghubungkan dengan kita bilang Yayasan Wahid Hasim. Pilar ini adalah tempat pegangan atau pedoman bagi SDM yang melakukan kegiatan budi-budi di Wahid Hasim, yaitu amanah, ikhlas, dan ukhuwah. Ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Mungkin orang itu amanah, guru matematika, mengajar matematika, dan mengajar bahasa Indonesia, artinya dia amanah menyampaikan, mengajar sesuai dengan disiplin ilmu. Tapi apakah ikhlas? Belum tentu. Karena nanti kita belajar ikhlas itu yang seperti apa sih kata orang ikhlas itu? Sungguh-sungguh, tuntas, tanggung jawab, kerja keras, antara lain. Kemudian amanah, apakah ukuran? Belum tentu juga. Ya. Maka ketiga ini merupakan satu kesatuan. Jadi saya ringkas-ringkas saja. Kemudian kita lihat ini ada
lawan yang harus dilawan. Lawannya itu adalah 4L. Lawan dari ikhlas, amanah, ikhlas, ukhuwah. Apa 4L? L yang pertama itu lelet. Tahu lelet? Pernah dengar kata lelet? Pernah ya? Apa lelet? Lelet itu artinya lamban. Tidak hati-hati. Ada yang bukan orang Jawa. Hati-hati itu kalau Jawa. Bahasa Indonesia itu tidak tertanggal. Itu lama. Ya. Yang kedua, lalai. Lalai itu apa artinya? Lalai itu enggak peduli. Yang ketiga, lupa. Yang keempat adalah lewat. Bisa kita sebut bersama-sama untuk melawan perilaku yang lepas ini. Satu adalah lelet. Lelet itu artinya tidak cepat respon. Yang kedua apa? Lalai itu apa tadi? Lalai itu nggak peduli. Yang ketiga, yang keempat, jadi kalau ada kebiasaan, yang pertama lelet, sekarang Bapak, Ibu guru, kalau ada siswanya, ketika diberi perintah, besok harus dikumpulkan. Kira-kira kalau dia menjawab, saya kok belum ya, dan ada lagi yang sudah cepat aja. Kira-kira perilaku yang mana yang akan dipilih Bapak Ibu? Iya, tertentu yang cepat. Jadi kalau sudah lelet, lamban, yang ketiga lalai, nggak peduli, ada apa aja ya sudah biarin yang lain kan juga sudah mengerjakan. Iya kalau yang lain ada yang mengerjakan, nah, kalau nggak ada, lelet, lalai, habis itu lupa. Kalau sudah lupa bagaimana? Sampai yang nggak teman. Ini yang harus dibinasakan. Jadi bukan orangnya Pak Cendro. Saya dapat pesanan, Bu, kalau mau dibinasakan, coba saya paham. Yang perlu dibinasakan perilaku itu kebiasaan. Jadi kalau sekali waktu kita itu lupa, itu bukan waktu. Jadi yang namanya karakter pribadi itu kalau melakukan kebiasaan itu melekat pada diri. Pakai tadi harus dibinasakan, Kemudian setelah nanti ada pembinaan, kemudian perilaku seperti apa nanti wujudnya itu yang diinginkan, itu harus ada evaluasi. Kita itu biasanya lemah itu di pengawasan dan evaluasi. Saya dulu ini saya yang bercerita pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman saya ini ada manfaat. Saya pernah
mengikuti yang disebut survei karakter. Jadi karakter orang itu disurvei. Bagaimana caranya? Dulu kami itu se-Indonesia itu kurang lebih 60 orang, 62 atau 63. Kita di Megamendung itu disebar di 3 tempat. Kemudian kembali dari waktu 30 menit kembali, kita harus setor apa yang Anda lihat permasalahan. Diminta waktu itu 17 permasalahan yang harus disetorkan. Itu namanya survei karakter. Nanti dipakai boleh ke siswa bisa. Terus dari 62 peserta tidak satu orang pun yang mencapai 17 permasalahan. Jadi waktu itu kalau saya tidak salah paling banyak itu 9, temuannya hanya 9. Jadi kemampuan orang, kepekaan pribadi merasa tidak enak kalau ada sesuatu itu yang kelihatannya tidak pas. Itu tidak sama. Karena tadi yang ada yang benar, ada yang lupa. Kalau sudah lupa ya sudah lewat. Saya masih sering memakai ilmu yang saya dapat, namanya survei karakter. Saya di Omina itu setiap 1 kuartal 4 bulan itu melakukan evaluasi. Saya menurunkan tim, saya kirim 4 orang, apa yang ditemukan nggak sama. Ada yang menemukan tuh nomor 2 itu madunya pecah dibiarkan. Saya kirim lagi, itu ada barang yang tidak diinput. Kirim lagi, datang, saya disertai foto, kondisi raknya yang nomor ini kelihatannya sudah bertambah. Ada barang yang pecah itu tidak dibersihkan tapi ditutup sama karton. Yang kita inginkan ini sebenarnya karakter yang seperti apa. Nomor 1 nanti hanya mengaburkan 1 botol pecah. Yang nomor 2 menyampaikan sempurna. Yang ketiga sudah lengkap dengan foto dan disertai cara menyelesaikannya. Saya tanya, kalau ada foto ini gimana? Itu dibongkar tuh. Kita nanti turun aja, dibagi yang dia keluarkan, harus dicek, ditarik, disini. Yang kita inginkan memberi bagian sebagai apa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Semua 3. Artinya peserta sudah paham ini yang diinginkan seperti apa. Lagi terus saya cerita minat. Saya tidak mau cerita PP. Aku cerita PP sudah tahu, aku belajar dari sini Pak. Saya itu belajar di PP2. Siapa namanya? Baru-baru ini, sehari sebelum itu ada pengumuman listrik itu akan padam besok gitu ya. Saya share dan saya beritahu besok sudah ada 5 orang yang saya kan punya jabatan semua ya begitu. Yang satu bilang, oh ya Bu, sudah kita cek genset, sudah akan beli apa itu namanya bensin apa solar ya? Solar ya? Bensin. Terus ada lagi yang mau siapa? Iya Bu, anak saya share. Sekarang pertanyaan saya yang menjawab genset sudah diperiksa, genset sudah dibeli. Yang satu lagi menjawab, iya Bu, akan saya share. Yang mana yang kepribadian yang benar? Yang mana? Yang bilang akan di-share, apa yang akan bilang sudah siap gensetnya?
bilang di share itu sarjana insinyur, jabatannya juga. Jadi saya pernah mengatakan waktu kita sosialisasi label itu tidak menentukan baiknya karakter seseorang. Pemahaman terhadap perilaku yang baik, yang benar, yang mampu menggunakan daya dan geraknya tidak ditentukan oleh label, ditentukan oleh pekerjaan. Apakah dia paham akan tugasnya, apakah dia mampu melakukan. Maka saya berharap ini nanti pembinaan ini yang mengisi materinya juga dicarikan yang hebat. Itu untuk menjadi seorang rektor dan rektor itu tidak mudah. Ini Dr. Bumi ini kalau cerita ke saya itu luar biasa, mengumpulkan ini sebagainya. Jadi sayang, maka saya berharap nanti pembinaan itu sama dengan input. Jadi prosesnya setelah mendengarkan pembinaan itu masih masalah input. Kalau ada yang nggak fokus, itu masuk kategori leleh. Ya. Nanti evaluasi diri sendiri. Setelah itu kita terima, itu kan input. Maka sampai rasakan ada tidak tergerak diri kita setelah menerima input tadi, ada tidak tergerak dengan apa yang disampaikan kepada kita. Kalau sudah ada tergerak, biasanya input, mendengarkan, melihat, mengalami, itu input. Kita kan bicara literasi ya sekarang. Jadi kalau saya literasi itu tidak dalam arti membaca, menerjemahkan, mengaplikasikan. Kita melihat, mengalami, juga literasi. Jadi setelah nanti mendengarkan pendapat materi itu adalah input. Kemudian diukur ada tidak tergerak diri kita dengan adanya input tadi. Maka kalau sudah ada rasa tergerak, kalau 4L itu tidak ada, maka dia akan bergerak. Diri kita itu akan bergerak. Input, kemudian tergerak, kemudian bergerak. Kalau menempatkan dada, kemudian tergerak, bergerak. Bukan NATO. Pernah dengar NATO? NATO itu apa? No. A-nya apa? Action. T, talk. O-nya on. Jadi omong tok tapi orang gelap nyambut gawe. Jadi bergerak itu harus action, nggak omong. Kalau sudah input, tergerak, bergerak, ya, bergerak, kemudian apa? Berikutnya menggerakkan.
pesertanya berapa? 100 berapa? 150. Iya, manut semuanya diterapkan oleh Pak Tri. Saya tidak tahu itu inisiator itu dapat inspirasi dari mana, tapi yang jelas pasti ada inspirasi. Input, kemudian kita bergerak, kemudian bergerak, action kita itu harus mampu menggerakkan orang lain. Dalam hal ini saudara tentu menggerakkan siswa, menggerakkan sesama pendidik dan tenaga pendidik. Maka kalau sudah dapat input, tergerak, bergerak, menggerakkan, maka kita ini insya Allah sudah masuk dalam kategori penggerak. Penggerak itu orang yang mampu melakukan gerakan yang bermanfaat. Itu motonya Yayasan Kaffi Hasim, Khairun Nas Anfa'uhum Linnas, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sesama. Apa empat kayak tadi? Empat ya. Yang harus didapat setelah pembinaan ini adalah 3 gerak plus 1. 4 juga. Yang pertama tergerak. Yang kedua bergerak. Yang ketiga menggerakkan. Kalau sudah dapat input bergerak, menggerakkan, maka sampai yang sudah termasuk orang insya Allah yang berbuat banyak manfaat atas sesama disebut penggerak. Nah sekarang kan lagi kita dengar ya, Surabaya bergerak, guru penggerak, sekolah penggerak. Maka saya pahami, kita pahami yang harus didapat nanti 3 gerak plus tergerak, bergerak, menggerakkan, dan menjadi yang harus dibinasakan, dihilangkan adalah perilaku 4R. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan juga manfaatnya, dan saya tidak bisa memakai bahasa isyarat. Saya semata-mata kalau tadi saya memberikan masukan itu Kemendikbud Kaffi Hasim 2 ini termasuk kebanggaannya Yayasan Kaffi Hasim Surabaya. Dulu saya kalau mengingat perjalanan itu luar biasa bersyukur. Itu kan seperti alas dulu, anak-anak tinggi, jalan yang kecil, terus rasanya kalau kita mengukur kemampuan kita pada saat itu dengan kondisi sekarang itu, kalau hitungan manusia rasanya tidak mudah. Tapi satu yakin semua ini kena mana. Yang kedua karena ikhlas. Yang ketiga ukhuwah, kebersamaan. Saya kira itu mudah-mudahan kita nanti semua dapat manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu Guru, serta seluruh hadirin jamaah forum daripada pembinaan peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan taman pendidikan Fakih Sekolah Surabaya ini. Marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya, dan acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal amal wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah ya mukhawwil al-khawli wal akhwal khawli halana ila asal hal. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la tada'lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maradan illa shafaita wa la hajatan illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina ya Allah kulla asir jahil basir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa husna khuluqin fala khawfa najat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah qabul. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang saatnya kita memasuki pada acara inti dari pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Taman Pendidikan Wahid Hasyim II Surabaya, yang materinya akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Nur Sodik Askandar SEMM.
Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita semua, dan untuk itu mari kita bersama-sama untuk mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh beliau. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Pembina, kita harus bisa menjadi tergerak, bergerak, menggerakkan, dan nanti akan menjadi penggerak. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Nur Sodik Askandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa man wala. Para ulama, para kiai yang saya hormati, organ yayasan mulai dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, yang saya hormati, para guru dari Taman Pendidikan Wakil Hasim, khususnya dari SMA dan SMK di Hasim Surabaya yang saya banggakan. Itu pertama, puji syukur alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim dengan keluarga Wakil Hasim setelah 4 tahun menjadi ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Karena ngapunten, saya ketika jadi ketua Ma'arif itu saya berusaha untuk mendatangi tempat-tempat yang paling jarang didatangi oleh para pengurus, sehingga saya ke daerah-daerah yang Surabaya kelupaan. Jadi yang Surabaya ini kelupaan. Ketika Pak Khalil mengundang saya, menyampaikan undangan, saya langsung bilang iya, dan acara lain saya batalkan semua. Karena saya merasa berdosa kalau Surabaya belum pernah saya datangi. Sehingga hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua, dan moga-moga ini yang pertama tapi bukan yang terakhir. Amin, amin. Ya, kenapa ya? Karena salah satunya kita dipersatukan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Saya ada di Ma'arif atau tidak, bagi saya tetap NU. Saya tetap santrinya Mbah Hasim, dan saya selalu sampaikan kepada cucu cicitnya kalau ketemu, saya minta diakui sebagai santrinya Mbah Hasim Asy'ari. Saya selalu sampaikan begitu, dan alhamdulillah 2 tahun ini saya juga rutin istighosah yang ditulis oleh Mbah Hasim Asy'ari. Jadi saya rutinkan di pesantren saya. Alhamdulillah bentar lagi ulang tahun yang kedua. Jadi membaca ini, dan moga-moga kami bisa istiqomah terus. Amin. Karena bapak saya dulu dalam sejarahnya juga menjadi santrinya Mbah Hasim Asy'ari, dan bapak saya itu salah satu yang mendapat ijazah Sahih Bukhari oleh Mbah Hasim, yang kemudian setelah itu beliau mondok ke berbagai tempat sampai terakhir di Mbah Khalil. Di Mbah Khalil disuguhi salaknya sama bapak saya dihabiskan. Karena dihabiskan dimarahi sama Mbah Khalil. Katanya Mbah Khalil, dawuhnya itu, ilmu saya ngumpul teknik, tapi pakai bahasa Madura. Wis saiki mulya mulih ning Banyuwangi. Jadi bapak saya itu aslinya Kediri. Ketika sama Mbah Khalil disuruh pulang ke Banyuwangi, ya ke Banyuwangi. Ini bedanya guru dan murid zaman dulu dan guru dan murid zaman sekarang. Kalau zaman sekarang misalnya muridnya dari Surabaya kok disuruh pulang ke Madura, muridnya akan nanya kepada gurunya, "Bapak ini nggak salah tak?" Tapi bapak saya itu tanpa reserve, alhamdulillah berangkat ke Banyuwangi, dan akhirnya lahirlah saya. Kalau nggak ke Banyuwangi belum tentu lahir saya, karena mbah saya itu rumahnya di Banyuwangi. Jadi saya bersyukur bapak saya pindah ke Banyuwangi, dan kemudian nikah dengan ibu saya, melahirkan
Saya salah satunya karena saya ini, bapak saya itu peserta KB Teladan. Keluarga besar yang direncanakan, keluarga yang direncanakan dalam jumlah besar. Jadi saya lahir 25 bersaudara. Alhamdulillah, barakallah. Jadi saya lahir 25 bersaudara. Mesti ramai kalau saya jelaskan itu. Padahal rekornya itu dipecahkan oleh Kiai Pasuruan yang putranya 40 berapa ya? Kiai Cabian almarhum dipecahkan juga oleh putranya. Jadi punya putra namanya Yai Abu Hasan Sadili, putranya 35. Nah saya ini nomor berapa ya? Nomor 24 berarti saya. Karena saya dulu bayar SPP anak saya 2 bulan itu seperti biayanya anak saya kuliah di Wisma semester. Tapi saya tetap masukkan anak saya di sini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih yang saya dapat, dan tidak hanya soal persoalan pendidikan, tetapi juga persoalan keterampilan dan akhlak ini yang penting. Performance. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu ngendikan Rasulullah. Saya ditugaskan ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Karena itu punya kewajiban kita semua. Bagaimana kita kemudian juga memperbaiki performa para siswa. Ilmunya ada, keterampilan yang kita kasih, performanya kita perbaiki. Lanjut mas. Ya itu kafah. Tambah ilmunya, buat keterampilannya, bagus akhlaknya. Uang kita tambah ilmunya, pakai dulu kan makin baik akhlaknya. Lanjut mas. Nah yang kedua, punya etos kerja yang baik, itu yang kita sebut sebagai himatul amal. Pertama komitmen. Orang etos kerja baik itu menurut Toto Pasmara itu harus komitmen. Apa yang diucapkan sama dengan yang diwujudkan. Apa sing diomongnya itu sing diwujudnya. Bukan orang yang berprinsip isuk gelek sore tempe. Komitmen. Nek janji ditepati. Yang kedua confident, harus percaya diri. Tadi sudah saya sampaikan, kita harus percaya diri. Kemana-mana kita harus sampaikan. Wakil Dasim itu kepada siapa dengan kepercayaan yang penuh. Karena penyakit kita itu seringkali bukan penyakit percaya, penyakitnya penyakit ketidakpercayaan. Kita ini seringkali merasa lebih rendah kalau sekolah di swasta, lebih rendah kalau sekolah di NU. Padahal sebetulnya sekolah di swasta tidak mesti lebih jelek, bahkan bisa jadi lebih bagus. Di NU bukan berarti jelek, malah lebih bagus menurut saya. Saya bisa sekarang seperti sekarang selalu saya sampaikan. Saya bisa seperti sekarang itu karena saya sekolahnya di Ma'arif semua. Saya MI Ma'arif, SMP Ma'arif, SMA Ma'arif, kuliah di Universitas Islam Ma'arif. Unisma itu juga resmi miliknya mana? Miliknya NU. Apa orang seperti saya tidak mudah? Bukan bukan sombong tahadus bin 5. Saya ini pernah terpilih menjadi 100 dosen terbaik wirausaha se-Indonesia. Dan ternyata itu adalah dosen dari perguruan tinggi miliknya Nahdlatul Ulama. Bukan yang lain. Unisma bisa ranking 42 dari 4.000 perguruan tinggi negeri dan swasta. Negeri saja 100 lebih. Berarti kalau kita ranking 42, masih banyak perguruan tinggi negeri yang rankingnya di bawah. Maka panjenengan juga harus sama, percaya diri. Jadi komitmen confident. Yang ketiga kooperatif, supaya kita ini bisa lebih baik, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mau kerjasama dengan yang lain. Jangan jalan sendiri-sendiri. Saya sering menyebut supaya kita sukses, kooperatif itu bisa sukses kalau kita kolaborasi. Bukan kolaborasi, judulnya kolaborasi.
Kolaborasi itu apa? Kerjasama, sinergi, dan aksi. Kerjasama, ngangkat meja itu kerjasama. Tapi bikin meja itu sinergi. Ada yang masrah, ada yang mampu, ada yang nyata, itu kan sinergi. Saling menutupi kekurangan, saling memunculkan kelebihan, dan kemudian menjadi bagian dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Jadi kerjasama, sinergi, aksi. Saya karena kolaborasi dengan istri saya, 1 ditambah 1 sama dengan 7. Iya kan? Karena ada kerjasama, ada sinergi, ada aksi. Nek kalau aksi ini nggak jadi. Ayo orang itu kumpul kok nanya-nanya kaki udah jadi anak kan? Harus ada aksinya. Kalau ada aksinya, maka 1 ditambah 1 hasilnya harus lebih dari 2. Tapi urusan pajak jangan 1 ditambah 1 hasilnya kurang dari 2. Kan nggak ada orang yang dengan senang hati bayar pajak. Ada yang alhamdulillah pajak saya naik. Ono top itu, mesti nggak? Jadi kooperatif. Kayak punya perhatian yang cukup. Supaya punya perhatian yang cukup bagaimana? Yang perbanyaklah waktu kita di lembaga di mana kita mengabdi. Jangan ngajar kok terus pulang. Ngajar terus duduk di situ lihat ada kekurangannya, ayo kita perbaiki. Ada kelebihannya, ayo kita optimalkan. Yang biasa-biasa kita bikin luar biasa. Itu bisa terjadi kalau kita punya perhatian yang cukup. Makanya Pak Kepala Sekolah nanti guru-gurunya jangan boleh langsung pulang. Mari ngajar di kantor di sini. Dulu, laku dulu kurangnya apa itu kita perbaiki. Bahkan kalau di Wisma menurut saya di Wisma itu pimpinannya, kantornya saya kasih tempat tidur, saya kasih kamar mandi, saya kasih tempat baju. Jadi kalau dia bilang saya mau mandi di kantor, ini lama nggak ganti baju, ganti aja itu kan ada lemarinya, ada bajunya. Saya capek istilah tidur aja sebentar di kantor. Saya siapkan semua. Jadi saya siapkan memang berbiaya, tapi hasilnya akan jauh lebih besar. Supaya apa? Punya perhatian yang cukup. Yang kelima, kreatif. Bangun kreativitas. Bikin sesuatu yang baru, munculkan sesuatu yang baru. Cara ngajarnya bikin yang baru, fasilitasnya bisa jadi tambah yang baru. Tidak harus yang berbiaya besar. Saya dulu pertama kali jadi wakil rektor 2 Wisma itu yang cari apa? Bekas tulisan Wisma yang sudah nggak dipasang. Saya cari di gudang ketemu, saya tempel spotlight warna-warni, saya taruh tempat yang orang gampang foto. Kenapa? Karena sekarang kewajiban pertama manusia untuk datang ke tempat itu kan foto dulu. Mau makan doa dulu atau foto dulu? Foto dulu. Sampai hotel foto dulu. Kalau perlu saya lagi di hotel Batu Suki. Misalnya begitu kan? Kreatif. Challenge itu semua keadaan dianggap peluang. Di semua keadaan kita prinsipkan bahwa keadaan apapun itu peluang. Makanya ketika orang ramai-ramai tentang zonasi, saya bikin tulisan waktu itu. Daripada bingung zonasi, sekolah saja di Maarif. Saya kirim kemana-mana tulisannya. Saya bikin iklan di TV 9, tak bayar-bayar ini. Karena orang lain belum berpikir ke sana, saya bayar-bayar sendiri. Saya bilang ke direkturnya TV 9, aku duit 3 juta, tak gawe-gawe iklan di sampai iso saya kan berapa kali. TV 9 hanya ke saya, sampai jalumin biro. Aku pokoknya jalur semua, aku tak kayak bintang-bintang di narsis sendiri, tak sorting sendiri saya bilang, daripada bingung bikin zonasi, sekolah saja di Maarif. Setelah itu saya bikin anaknya pengen pintar dan benar, pilihan sekolahnya tidak ada yang lain kecuali di Maarif. Saya bikin tulisan terus begitu, mulai bagus terus. Sampai aku tak semangati umuman yang oke.
pindah ngomongin ada nanti kalau hati-hati kalau Pak Rektor yang ngomong terus uang terus tak ketemu jadi semua keadaan harus dianggap sebagai perubahan. Calculation harus ada hitung-hitungannya antara untung dan resiko, manfaat dan mafsadatnya harus kita pertimbangkan. Tentu kita harus berpikir seperti itu. Pikir rasional itu bukan memikirkan selalu ada resiko terhadap semua hal, tetapi lebih baik kita berbuat dan kita dapat resiko daripada kita tidak berbuat, kita tetap kena resiko. Panjenengan duduk bisa mati, saya berdiri bisa tetap duduk. Nih terus. Tapi kan lebih baik saya mati berdiri sambil ngomong begini daripada panjenengan cuma duduk kan gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu ketetapan Allah, apakah panjenengan itu mati duluan atau saya didahului panjenengan. Benar. Kalau dia berwawati, jadi calculation. Yang selanjutnya adalah communication. Bagaimana mengkomunikasikan itu secara baik kepada masyarakat, mengkomunikasikan sesuatu yang baik tentang institusi ini supaya institusi ini bisa memperoleh perhatian dari masyarakat. Itu adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan, mengkomunikasikan institusi. Kalau komunikasi ini tepat, nanti jangan khawatir. Wakil Hasim akan menjadi identitas dari sekolah yang baik. Wakil Hasim akan menjadi identitas dari sekolah yang maju. Wakil Hasim akan menjadi identitas dari sekolah NU yang baik dan maju. Amin. Barang itu kalau sudah jadi identitas, gak pernah kalahnya motor. Orang dulu nyebut sepeda motor itu dulu Honda semua loh. Kenapa saking kuatnya Honda itu menjadi identitas? Honda sampai nopo, Honda saya Suzuki. Sanyo. Air ini semua Sanyo. Air minum itu semua Aqua. Beli Aqua merek Satri. Beli Aqua merek itu. Kata sudah jadi identitas. Dari jauh kalau toko warnanya biru sama kuning, dari jauh kita sudah tahu bahwa itu Indomaret. Ada merah sama hitam, dari jauh kita sudah tahu bahwa itu Alfamart. Kan gitu. Kalau komunikasi yang baik, nanti Wakil Hasim akan menjadi identitas. Kalau sudah jadi identitas, ya sekolah semua orang menyebutnya sekolah di Surabaya itu adanya ya Wakil Hasim. Bagaimana? Satu, passing leading, cari persamaannya, tembak. Cari apa yang paling diinginkan oleh orang Surabaya, oleh masyarakat Surabaya, itulah yang kemudian kita tonjolkan. Kayak laki-laki yang mendekati perempuan itu kan pasti passing dulu, nyari persamaan dulu. Yang itu senang pecel, tidak senang pecel karena pasti pacaran masih mendekati, ya pasti passing. Mas tak kasih pecel nggak apa-apa, saya suka kok pecel. Apa nggak suka? Minumannya gula ini garam. Loh mas, ini garam nggak asin? Enggak kok. Lihat wajahnya saya pilih minuman semua. Kalau passingnya sudah kena, itu laki-laki akan ketemu gombalannya. Dek, aku lupa jamu. Itu mesti kelopak-kelopak karena apa sudah kena? Passingnya sudah. Jadi passing leading, kalau sudah kena tembak terkena. Maka cari apa yang dimau oleh masyarakat Surabaya, apa yang disenangi oleh masyarakat Surabaya, apa yang digandrungi masyarakat Surabaya, apa yang jadi tren di masyarakat Surabaya, tunjukkan bahwa Wakil Hasim bisa menemui. Ini komunikasi, passing leading. Nah yang kedua, syarat komunikasi yang baik itu kata-katanya baik, intonasinya tepat, bahasa tubuhnya cocok. Jadi kata-katanya baik, intonasinya tepat, bahasa tubuhnya cocok. Tiga itu dalam satu kesatuan.
Saya ngomong menggoda-goda kalau duduk mungkin gak pati pantas karena bahasa tubuhnya nggak cocok. Tapi kalau kata-kata baik itu intonasinya tepat itu akan enak didengarkan. Kalau kata-katanya baik intonasinya nggak tepat, itu salah paham. Contoh yang paling gampang yang paling sering saya contohkan itu begini: ayo makan pisang itu monyet. Benar dong? Ayo makan pisang itu monyet. Tapi kalau intonasinya saya rubah, panjenengan coba rubah. Sekarang madep ke samping ini. Terus komanya di belakang itu. Ayo ngomong yang sebelah. Mereka pelatihan mesti ngamuk. Jadi intonasinya. Terus boleh contoh kata-kata dia. Yang selanjutnya adalah kompetitif. Kita harus bersaing yang sehat. Gak perlu ngeleng-ngeleng wong liya, gak perlu ngeleng-ngeleng sekolah liya, kita bersaing yang sehat. Bersaing dengan cara-cara yang baik, dengan contoh-contoh yang baik. Kalau dalam Al-Quran mungkin bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan cara-cara yang baik, dengan contoh-contoh yang baik. Contohnya apa? Tunjukkan banyak prestasi ada di Wahidasi. Komunikasikan dengan cara yang santun dan lain sebagainya. Nah kemudian change, mau berubah. Kalau kita mau lebih baik, tentu kita harus mau berubah. Saya sering contohkan berubah itu adalah kisah hijrahnya Rasulullah. Rasulullah itu mau berubah dan hasilnya luar biasa. Ketika berjuang di Mekah ditentang oleh banyak orang karena Rasulullah mau dibunuh oleh musuhnya, Rasulullah berpindah ke Madinah. Dan ternyata nyampe di Madinah, Rasulullah disambut dengan sukacita. Tidak hanya disambut biasa, dengan sukacita, dinyanyikan lagu secara semangat. Tola'al badru alaina dan seterusnya. Artinya apa? Berubah itu kalau dilakukan dengan cara-cara yang baik akan menjadikan sesuatu itu jauh lebih baik. Panjenengan hari ini harus lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Tekadnya harus seperti itu supaya panjenengan apa? Panjenengan bisa menjadi lebih baik, setelah ini juga lebih baik. Wakil Dasin hari ini harus lebih baik dari kemarin. Wakil Dasin besok harus lebih baik dari hari ini. Itu tugas kita semua. Keplong gak bayar. Banget. Ya, gitu. Nanti terus coba aja. 17:23. Jadi sama gitu. Nanti yang lain dibaca ya. Nanti kapan-kapan kita mulai lagi. Kalau dihabiskan saja ini nggak mungkin lain lagi. Ya, saya memang kebetulan merasa berdosa Surabaya belum pernah saya datangi dan alhamdulillah Surabaya yang saya datangi pertama kali adalah Lembaga Taman Pendidikan Wahid Dasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Demikian tadi paparan dari narasumber kita Yai Haji Nur Sodik Iskandar SDMM. Alhamdulillah kita dapat banyak masukan bagaimana menjadi guru yang baik, yaitu dengan senantiasa menjaga profesionalisme, yaitu kafah atau totalitas, kemudian etos kerjanya, kemudian amanah dan konsisten. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan kepada beliau, kami persilakan. Kami persilakan untuk
sesi yang pertama ini 2 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo barangkali ada yang mau menanyakan untuk menggali lebih dalam lagi apa dari menjadi guru yang baik itu. Monggo kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta. Mana yang kita Waalaikumsalam. Atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya mencatat hal penting yang mungkin sangat penting, yaitu tentang merubah rasa, bahwa kita di Wahid Hasyim harus merasa bahwa kita adalah memiliki. Nah, terus tipsnya gimana untuk menumbuhkan itu? Karena maaf, seperti yang diterangkan tadi, kadang datang pas ngajar dan langsung pulang. Rasanya ingin ya ini aja, mungkin resep khusus yang lebih nanti agar teman-teman ini rasa memilikinya bisa bertambah lagi gitu. Tipsnya gimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Aunal. Untuk yang berikutnya kami persilakan Pak Sobahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Kiai, saya Sobahul Fahir dari Wahid Hasyim. Saya ngefans sama jenengan ya, karena beberapa kali saya ikut acara jenengan. Pertanyaannya adalah berkenaan dengan lembaga pendidikan Ma'arif NU dan berkenaan dengan menjadi guru yang baik. Menjadi guru yang baik adalah salah satunya adalah mengembangkan potensi dan selalu ingin bertambah ilmunya. Salah satu bertambah ilmunya itu adalah dengan menulis, Pak Kiai. Salah satunya menulis itu adalah bagian dari penelitian, bagian dari jurnal ilmiah, bagian dari karya ilmiah. Itu adalah untuk mengasah seorang guru. Pertanyaannya adalah, saya pernah menanyakan hal yang sama waktu kegiatan di Terawas dengan LP Ma'arif NU Kota Surabaya. Apa langkah dari LP Ma'arif Provinsi Jawa Timur yang saya dengar ada bagian dari Balitbang, kalau nggak salah ada bagian dari penelitian, apa yang dilakukan oleh LP Ma'arif NU untuk mengembangkan potensi-potensi guru Ma'arif NU dalam segi meningkatkan keinginan untuk menulis, Pak Kiai. Mohon maaf sebelumnya, saya sendiri saja malas untuk menulis gitu. Kayaknya perlu challenge, kayaknya perlu kooperatif, kayaknya perlu collaboration, dan kayaknya perlu semua yang kita perlukan dalam porsi itu untuk meningkatkan kemampuan guru-guru kami, guru-guru kita di lingkungan Taman Pendidikan Wahid Hasyim Surabaya. Terima kasih Pak Kiai. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tips untuk mengubah rasa memiliki dari guru Wahid Hasyim yang awalnya biasa-biasa menjadi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, apa langkah dari LP Ma'arif Jatim untuk mengembangkan potensi dalam rangka meningkatkan minat menulis bagi para guru? Monggo ya. Saya jawab pertanyaan yang pertama. Ada pameo Jawa, Witing Tresno itu jalaran sokong glibet. Ya, bukan Witing Tresno jalaran sokong kulino. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan rasa, itu yang pertama tentu kita harus bertemu terus. Nah, kalau ingin bertemu terus berarti perbanyak waktunya di sekolah dulu. Perbanyak waktunya di taman pendidikan, apakah itu SMA maupun SMK Wahid Hasyim.
perbanyak waktunya dulu. Supaya banyak waktunya itu gimana? Saya mengibaratkan begini, sesuatu itu goalnya itu akan jadi budaya. Tapi budaya itu akan dimulai pertama kali adalah dari keterpaksaan. Keterpaksaan yang diteruskan itu akan jadi kebiasaan. Saya dulu pertama kali di Unisma itu jadi wakil rektor 2 itu, saya rubah struktur gajinya. Struktur gajinya itu ada gaji pokok, ada kinerja. Nah, kinerja itu yang saya hitung dari jam dia hadir di kampus. Berarti dari jam dia hadir di sekolah. Saya naikkan gajinya. Jadi misalnya awalnya 2 juta, saya naikkan memang. Tapi naik itu sebagian gaji pokok, sebagian kinerja. Saya kasih budaya baru bahwa yang khusus kinerja ini akan dibayarkan kalau dia memenuhi kriteria tertentu, itu akan ditambahkan seperti reward. Tapi itu akan terus ada kalau dia bekerja baik. Karena kami berprinsip tadi itu, keterpaksaan itu kalau diteruskan akan jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang diteruskan itu akan jadi budaya. Nanti kan terpaksa dulu, lama-lama jadi biasa. Kalau sudah jadi budaya, rasanya ndak enak kalau itu tidak dilakukan. Karyawan Unisma itu dulu jam 7.30, jam 2 tet kampusnya sepi, Pak. Tapi setelah kita budayakan seperti itu, sekarang di kantor pusat itu jam 4 itu masih ada orang. Di kantor itu ternyata masih banyak orang yang di kampus kemudian melakukan sesuatu, tidak hanya diam tapi melakukan sesuatu yang kecil-kecil. Tapi kecil-kecil itu kalau banyak yang melakukan itu akan jadi besar dan akan kelihatan perubahannya. Jadi catat aja itu bahwa keterpaksaan yang dilakukan terus-menerus akan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan jadi budaya. Kalau sudah jadi budaya rasanya tidak enak kalau tidak dilakukan. Sholat subuh itu keterpaksaan. Terpaksa bangun pagi, enak-enake turu, sudah ada azan, as-sholatu khairum minan naum. Padahal sebetulnya kan hakikatnya setannya bilang an-naumu khairum minas sholah. Turu itu luwih apik teko sholat, luwih enak. Apa meneh ning Malang ning hotel iki kok ana AC-ne, walah sampean wis gak krungu azan pisan. An-naumu khairum minas sholat, tambahin naum turu terus. Itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya memang khusus yang terkait dengan tulis menulis itu di Jawa Timur masih agak kesulitan. Termasuk programnya Ma'arif sampai hari ini masih kesulitan. Tapi begini, sebetulnya kalau jadi guru itu biasakan menulis. Tulis apa saja. Ada buku judulnya Mengikat Makna. Orang itu ternyata pikirannya dari ke hari, dari jam ke jam itu nyambung. Kalau nggak percaya nanti jenengan mikir apa tulisan, besok mikir apa tulisan, lusa mikir apa tulisan, sampai 1 bulan nanti kumpulkan. Nanti itu nyambung. Tapi kalau dari program Ma'arif memang saya ini terima kasih, ini jadi masukan. Kami tahun ini konsentrasi di Aswaja. Besok tanggal 9 itu kita akan ada TOT Aswaja untuk para guru MI SD. Setelah itu akan dilanjutkan dengan TOT untuk guru SMP Sanawiyah. Setelah itu akan dilanjutkan guru aliyah SMA SMK. Kita akan terus dalam rangka penguatan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi budaya tulis menulis ini sebetulnya saya mulai di Jawa Timur. Saya bilang kepada para pengurus, ayo kita berikan contoh kepada pengurus-pengurus di level di bawahnya tentang kebiasaan menulis. Bahkan beberapa buku yang diterbitkan saya bilang, sudah bukunya terbitkan saya biayai, saya bilang. Dalam rangka menumbuhkan itu. Nah, panjenengan pengen jadi penulis baik, sekarang saya kasih sayembara. Saya ini punya 25 buku.
Tak kasih waktu 3 tahun. Siapa yang berani nyalip saya? Tak kasih hadiah. Ayo. Ora ini sing angkat. Ayo selawi buku. Wes gak usah selawi wes. 15 tak done. Ayo dalam kurun 3 tahun siapa yang berani angkat tangan nulis 15 buku? Berarti setahun kan cuma 5 ya. Wes tak turunkan lagi. Siapa yang 3 tahun berani nulis 10 buku? Tak kasih hadiah. Hadiah nanti kalau sudah 3 tahun tak kei. Nek enggak tagihan aku. Nek aku mati tagihan yang bojoku. Tak kei hadiah. Ayo kita hidupkan nulis itu. Sebentar saya carikan. Saya ada bagaimana kita ini bisa menjadi penulis cepat. Ada enggak di sini? Ini ada. Ya. Orang untuk jadi penulis itu saya tulis modalnya nekat. Judulnya orang kalau mau jadi penulis modalnya nekat. Nekat itu terdiri yang pertama N pertama ndang nuliso. Gak usah teori macam-macam. Engko lewis nulis sampean akan terasa enak tiba jadi penulis itu. Saya ini buku saya diterbitkan oleh Erlangga 2, Pak. Alhamdulillah setiap 6 bulan itu HP saya bilang ting. Kalau ting kok Erlangga. Nah, pasti saya lihatnya dengan cara tersenyum yang baik. Karena di situ ada angka yang dikirimkan ke rekening saya. Nulisnya sekali, rizkinya terus-terusan, Pak. Itu urusan rizki, belum urusan kemanfaatan. Buku itu kalau dipakai terus berarti ilmunya terus bermanfaat. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Nulis buku. Kitabnya Imam Ghazali ribuan tahun masih dipakai, berarti Imam Ghazali masih dapat pahalanya sampai sekarang. Ya kalau panjenengan jadi penulis nggak terbatas itu. Jadi nekat pertama ndang nuliso, yang kedua enak tiba jadi penulis itu. Kanya kapan lagi kalau tidak sekarang? Kapan kalau tidak sekarang? Kalau bukan kita siapa? Siapa kita? Kita adalah Wahid Hasim. Enak kalau sing keplok blas. Ya, kayaknya begitu. A-nya ambil laptop, ambil mesin tik, ambil kertas, ndang nyekelo, ndang tulisan. Ya. Ambil laptop, ambil komputer, terus nulis. D-nya apa? Demikianlah tips nulis yang paling gampang. Oke, kira-kira itu jawaban saya. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Jadi itu ada tips bagaimana mengubah rasa, juga ada tips bagaimana menulis yang baik. Monggo barangkali Bapak Ibu ada yang satu session lagi, 2 pertanyaan. Setelah itu akan kami akhiri. Pak Yai mohon izin jika boleh saya bertanya lagi. Gantian. Terserah moderatornya saya. Gantian aja Pak Soba, biar yang lainnya. Monggo Pak Supii. Satu lagi dipersiapkan dari ibu-ibu. Ya. Saya tidak kenal ibu-ibunya. Nggih, nanti dipersiapkan Bu nggih. Dan ibu itu adalah yang terakhir. Monggo Bapak. Yang betul-betul pintar dan benar sesuai dengan keinginan. Saya rasa ini bukan hanya keinginan orang se-Surabaya.
se-Indonesia. Itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana langkah menghadapi gempuran teknologi terhadap anak-anak kita. Kemudian yang kedua, bagaimana tips untuk menghasilkan generasi yang benar dan pintar tersebut. Begini, saya kalau dalam hidup itu prinsip saya jalani, nikmati, syukuri. Jadi jalani, nikmati, syukuri. Tentu cara menjalaninya bagaimana? Jalani yang baik, tidak hanya terkait dengan ikhtiar zahir, tetapi juga ikhtiar batin. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan di awal, yakin, ikhtiar, doa, terakhir baru tawakal. Jangan tawakalnya didulukan. Tawakal didulukan itu namanya pasrah, dan itu tidak ada. Ya Allah, duit terus duit ceblok, itu nggak ada. Itu yang ada di YouTube. Di tempat lain tidak ada. Jalani, nikmati, syukuri. Itu yang pertama. Yang kedua, guru-guru itu sebetulnya kewajibannya tidak hanya transfer ilmu, tetapi memasukkan nilai. Memasukkan nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalam ilmu itu. Kalau nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu itu kemudian kita masukkan, tentu ini juga akan menjadi bagian dari benteng kita terhadap serangan-serangan tadi, serangan teknologi. Menjadi benteng kita untuk membuat siswa itu akan manut dengan gurunya. Jadi guru itu nggak ngajar tok, tapi masukkan nilai plus doakan. Kiai-kiai dulu itu sukses menghasilkan kiai-kiai besar karena mereka tidak hanya mengajar ilmu tapi juga riyadhah, mencontohkan dan lain sebagainya. Nah, kalau ini yang kita lakukan, fa insyaallah menahan gempuran itu bisa, menghasilkan itu juga bisa. Cuman yang usum yang sekarang ini kan belum sampai ke situ. Profesi guru itu dipandang sebagai pilihan kita untuk mendapatkan pendapatan tertentu, tidak niat transfer. Makanya saya sering bilang, orang itu kalau melakukan sesuatu banyakin niatnya aja tidak apa-apa. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Semakin banyak niatnya, yang kita lakukan satu, yang kita dapatkan banyak. Niatnya panjenengan siji golek duit digawe sangu ibadah. Nomor loro ge transfer ilmu. Nomor telu ge memasukkan nilai-nilai yang bagus di dalam kehidupan supaya mereka jadi benteng dan menguatkan mereka. Saya ini Pak Nuwun Sewu, saya itu kan keluarga saya itu kan kuliahnya agama semua. Nah, saya kuliah pertama kali itu di ekonomi. Jadi sak keluarga itu yang kuliah di ekonomi itu pertama kali saya. Dan saya mendapatkan nilai tertentu yang sampai sekarang masuk. Gurunya itu pas masuk bilang begini, pelajaran akuntansi itu tidak sekedar pelajaran katanya. Orang menjalankan akuntansi itu menjalankan perintahnya Al-Quran. Dia baca apa? Wa idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Kalau ada perjanjian utang piutang, catatlah. Catat itu akuntansi, karena jurnal itu adalah pencatatan pertama kali katanya dosennya. Ya Allah, saya gemetaran Pak. Akhirnya saya yakinkan ini yang paling cocok sebagai ilmu saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu sering diingatkan Yai Tolha itu dengan sesuatu yang contoh. Ketika tahun 92, ini contoh guru itu juga harus begitu menurut saya gitu. Tahun 92 ketika orang menentang berdirinya Bank Muamalat, saya itu banyak dikasih buku tentang ekonomi Islam oleh Yai Tolha. Oh, berarti Yai Tolha itu meminta saya untuk mempelajari ini supaya saya bisa memberikan sedikit pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya bank syariah meskipun belum syariah murni. Sehingga tahun 94 ketika istri saya melahirkan anak yang pertama, saya terbitkan satu buku sebagai kado pengantar ekonomi Islam. Itu dari Yai Tolha dulu.
Nggih. Aplaus dulu. Jadi saya dapat pembelajaran yang bagus dari Yai Tolha. Termasuk keinginan saya menulis tadi juga Yai Tolha dulu. Saya itu 9 orang dipanggil sama Yai Tolha. Kamu 9 orang, saya tugasi bikin monumen hidup. Saya 9 orang pulang itu rapat. Akhirnya kesimpulannya kita bikin sekolah unggulan, bikin pesantren unggulan. Balik ke Yai Tolha seminggu, sowan lagi nanya ke Yai Tolha, Yai ini kami punya program ini Yai, kami ingin punya boarding begini. Apa jawaban Yai Tolha? Dudu iku sing tak jaluk, gawe monumen hidup sing gak ono batese. Nah itu ternyata ketemu nulis itu. Saya juga dapat pembelajaran dari Yai Nur Muhammad Iskandar Jakarta. Yai Nur Muhammad itu bikin pondok di daerah ibu kota yang tantangannya jauh lebih besar daripada di Surabaya, dan beliau sukses. Apa? Beliau di samping mengajarkan, menanamkan nilai dan mempraktekkan di dalam kehidupan beliau, yang itu ditunjukkan kepada para santri. Maka kita menjadi guru juga harus begitu, niatnya ditambahi, memberikan contoh-contoh yang baik, menanamkan nilai-nilai yang baik kepada para siswa, supaya para siswa nanti menjadi anak yang pintar dan benar. Wis akeh ono niate dadi guru, gak apa-apa, niate 10, gak apa, gak ngurangi penghasilan kok, justru nambah keberkahan. Nah karena itu ayo ditambahi niate. Mulai hari ini tambahi niatnya. Aku pengen dadi guru karena aku mengabdi ning NU. Aku pengen dadi guru karena pengen rezeki untuk ibadah. Aku pengen dadi guru supaya dapat rezeki untuk keluarga saya. Aku ingin dadi guru ben iso berjuang. Aku ingin dadi guru ben iso iki. Niate 10 ndak apa-apa. Tetap yang sama lakukan dadi guru. Gak ono tambahan perintah. Ini yang saya harapkan dengan kita semua. Karena itu ya kita belajar dari hadisnya Rasulullah yang kecil-kecil, kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan. Insya Allah kehidupan kita makin lama akan makin baik, dan insya Allah kita akan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Kira-kira niku nggih, matur nuwun. Demikian tadi paparan dari Yai Nur Sodik Iskandar SEMM, dan juga beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang sudah dijawab dengan jelas, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat dan memberikan barokah bagi kita semua, khususnya bagi Taman Pendidikan Wahid Hasyim II Benowo Surabaya. Tepuk tangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.